Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Azam, saya kasih kesempatan Pak Azam menanggapi yang tadi sempat terpotong, dan kemudian bagaimana kesiapan tim TPW ini menghadapi sidang yang pihak Jokowi ingin dipercepat begitu, agar memang konfliknya selesailah sudah. Konteksnya begini, saya kemarin itu sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan, ijazahnya, tapi kan semua itu nggak ada, nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, kembali pada Perkap. Perkap itu di pasal 316 2009 itu sampai 33 itu demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kalau ada bahasa demi kepastian hukum yang berkeadilan yang dibuat sendiri oleh Kapolri atau Polri gitu loh ya. Ya harusnya kan kami berharap ada kepastian yang berkeadilan. Nah, untuk itu bukan cuma sekedar memperlihatkan ijazah. Yang ijazah ini sudah beredar lama. Seperti halnya Sandi Utama itu tanggal 1 bulan 4 2005 yang akhirnya diupload kemana-mana, yang akhirnya ditangkap sama Roy Suryo. Akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Harusnya Sandi itu ditarik juga jadi tersangka. Mengedit juga pasal 3235, kenapa ada hak yang istimewa? Nah, ini perbedaannya secara hukum gitu loh ya. Termasuk kemarin kita Prof, Pak, kita bicara KUHP aja lah 108 ayat 1. Melapor ditolak. Loh, apa alasannya? Perintah dari atasan, pimpinan. Saya sampaikan, waktu ada kan? Kan saya sampaikan di dalam itu. Kenapa itu ditolak? Ya memang karena konteksnya beliau juga bilang ini urusan ijazah bukan urusan itu. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Itu diskriminasi namanya. Bagaimana orang mau melapor ditolak? Alasannya itu pimpinan. Lu kok begini? 2 pelapor, 3 pelapor ditolak semua. Makanya saya minta kemarin itu waktu gelar perkara. Boleh nggak? Jawab dulu. Oh ya boleh nanti ke SPKT. Nah sudah, saya bilang itu nggak boleh Prof, menolak begitu. Ini diskriminasinya kan kelihatan. Nah itu salah satunya. Jadi kepastian hukum atas asas keadilan itu yang ditulis di Perkap itu dengan permintaan pembanding 13 itu juga harus ditunjukkan. Tapi dengan alasan begitu ya kita mau bilang apa? Walaupun iya Polda lebih maju daripada Mabes Polri gitu loh ya. Lebih maju. Kalau Mabes Polri kemarin kita mengajukan gelar perkara khusus juga hadir kan ya? Waktu yang Mabes Polri, ya, saya kebetulan yang nulis surat, saya justru gak hadir, ada di situ cuman Bang Egy karena pakai kursi roda memaksakan, silakan untuk laporannya Bang Egy itu, tanggal 9 bulan 12 tahun 2004 yang akhirnya tidak dilanjutkan, penyelidikannya itu dihentikan. Penyelidikan dihentikan, harusnya diselesaikan dulu baru SP3 gitu loh. Nah ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, itu yang poin yang paling penting, bahwa ijazah itu sama dengan yang beredar, nggak ada bedanya, sama. Saya pikir ada perubahan atau apa, pakai kacamata juga, ada kumis, sama semua. Nah, itulah yang akhirnya sama Roy Suryo CS RRT itu diteliti secara ilmiah. Lah mereka kan punya keilmuan tentang itu, maka diteliti. Setelah diteliti, baru diinikan. Nah, sekarang saya sempat pernah bilang juga di salah satu stasiun televisi juga, bahwa Pak Asep itu sebagai Kapolda nggak boleh dong ngomong telah mengedit 8 tersangka. Lu dari mana dia tahu? Wah itu bahaya saya bilang. Seorang jenderal bicara begitu. Apalagi Kapolda nggak boleh begitu. Menjustifikasi itu nggak boleh. Okay. Saya kira baik itu aja. Baik, ini apa namanya kesiapan belum? Kesiapan menuju sidang seperti apa? Siap ya kita siap. Gelar perkara aja kita datang kok. Belum waktunya kita datang. Apalagi soal nanti proses perkara. Justru yang nggak siap Pak Jokowi tidak hadir. Harusnya didukung oleh penasihat hukum untuk hadir juga menikmati suasana di situ. Harusnya dijawab langsung nih Pak Azam sama Bang Yakub. Ya bagaimanapun ini kan permasalahan hukum. Kami sebagai kuasa hukum sudah diberikan kuasa, jadi sah-sah saja untuk kami yang hadir. Itu dari awal sudah kami sampaikan selalu. Kalaupun ada narasi seakan-akan Pak Jokowi semua dapat kuasa loh ya, prinsipal, tapi dihadirkan sama kita. Kenapa? Kita nggak enak. Kita harus menghadirkan prinsipal itu. Kenapa? Supaya tidak ada celah. Nah, supaya juga tidak menilai, wah ini kebal hukum ini. Baik, ada pertimbangan apa Bang Yakub? Pak Jokowi sepenuhnya memberikan kuasa kepada kuasa hukum tanpa hadir? Tidak ada pertimbangan apapun sih Bang, karena mungkin Pak Jokowi sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kami. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Upol 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, kita baru saja menyaksikan video sebelumnya dan kita sudah mendengar beberapa pernyataan dan penyampaian tersebut. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan sebagian pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang mengenai video sebelumnya, agar kita bisa saling memahami satu sama lain.
Saya awali pendapat yang pertama, seharusnya Jokowi harusnya dijemput paksa karena udah menghina pengadilan. Emang si Yakub doang yang percaya ijazah Jokowi asli karena dibayar. Jokowi dalang dari perusak hukum, mana mungkin dia patuh dan taat pada proses hukum. Si Jokowi itu takut karena perbuatan yang suka mengobok-obok hukum dan selalu menggunakan institusi kepolisian untuk membiarkan pembantaian anak bangsa di KM 50 dan sampai saat ini kasusnya dipeti eskan. Di mana keadilan di negeri ini? Baru ada di Indonesia seorang mantan presiden mengajari rakyat bohong. Contohnya, ya para termul ini. Kan selama ini para termul ini pembohong, seperti bosnya. Contoh, saya akan tunjukkan ijazah saya. Kalau diminta hakim atau jaksa, ternyata sudah beberapa kali sidang gak pernah yang namanya ijazah itu ditunjukkan ke hakim dan atau jaksa. Bahkan hari ini tanggal 16 Januari diminta hadir pun gak dihadirkan itu ijazah. Ini kalau dibilang pembohong para termul gak terima, malah dibilang fitnah. Apalagi itu bohong namanya. Jadi rakyat pun semakin cerdas. Jemput paksa sangat meresahkan sekarang. Jadi warga biasa apa sih prestasi Jokowi malah merusak NKRI. Semoga Allah bukakan hati penegak hukum ke jalan yang benar dan adil. Segera hapus paksa orang yang menghina pengadilan 5 kali mangkir. Kami rakyat Indonesia yang awam tapi memiliki ijazah, sangat bangga memiliki ijazah serta siap untuk kami pamerkan ke hadapan publik. Jika kami dicurigai tidak memiliki ijazah, namun anehnya kenapa si Jokowi dan anaknya sampai saat ini selalu merahasiakan ijazahnya. Semua warga negara sama di muka hukum. Gak peduli jenderal, apalagi Jokowi, mantan presiden, jemput paksa saja rame-rame. Ya sudah, kalau sudah terbukti ijazah Jokowi itu palsu, penjarakan saja karena dia itu sudah membohongi rakyat. Tidak hadir karena ada orang besar. Agroce alasan Asbun tidak ada kewajiban, lupa dengan kewajiban di persidangan, wajib bukti asli. Iya, susah urusan hukum ijazah palsu Jokowi. Aparat hukum khusus penyidiknya semakin gak jelas penanganannya. Sepihak kalau mau tuntas berlaku adil, beri ruang jujur adil untuk uji lapor secara independen. Kalau niat mau tuntasin hasil tersebut secara terbuka bersama tim ahli RRT dan lainnya. Biar jelas hasilnya tidak ada lagi keraguan dari rekayasa maupun tipu-tipu lagi. Murni hasilnya bisa asli bisa palsu. Itu kalau merasa tidak lagi ke ijazahnya. Coba berani tidak lakukan seperti itu, jangan takut sama mantan penguasa. Iya, harusnya Pak Prabowo memerintahkan Jokowi hadir di pengadilan. Apakah Jokowi berani mangkir lagi bila Prabowo yang kasih perintah? Seharusnya Jokowi harusnya dijemput paksa karena udah menghina pengadilan. Itu tandanya semua penegak hukum bawahannya dia sudah menjadi raja di atas yang undang-undang.
Republik Indonesia sudah dibodohi oleh satu geng. Pertama nggak hadir, kedua nggak datang. Jika ketiga nggak datang, hakim harus punya keberanian seret ke persidangan menjadi tahanan kejaksaan sebelum menjadi tahanan malaikat. Pengacaranya sangat tidak siap dalam diskusi di sini akibat sudah sangat tahu benar atas cacat hukumnya. Pak Yakub masih muda, masih banyak waktu. Jangan dululah cari uang, berbaktilah dulu sama bangsa dan negara. Biar nanti calon pimpinan tidak ada yang diragukan identitasnya. Dan ijazahnya jangan diragukan Pak Yakub. Saya sadar Pak Yakub bebas pengacara pasti bela klubnya, tapi tolonglah cari klien yang baik-baik dan jujur omongannya. Sabar Pak pengacara, beliau pasti hadir di pengadilan akhirat, tak perlu pakai pengacara Yakub. Pasti ini pengacara. Sampai dunia berakhir Jokowi tidak mungkin bisa tersentuh. Kita lihat saja, sama-sama baginya uang mengatur segalanya. Kalau belum dimasukin ke dalam penjara, si Jokowi termul ini selalah membikin gaduh. Kelihatan takut tidak hadiri sidang ijazah palsu, pengecut. Jangan merasa mantan presiden itu sudah jadi rakyat. Kalau sudah dihakimin, rakyat baru tahu rasa. Anaknya yang jadi wapres yang melindungi juga dongo. Jokowi tidak usah hadir di persidangan, tidak apa-apa. Nanti langsung saja ditangkap, dimasukkan ke penjara, beres. Jokowi itu takut karena jelas-jelas nggak punya ijazah. Kalau punya pasti datang dan memperbaiki nama baiknya dan menjarakan RRT. Ya, maling itu harus ditangkap. Mana ada maling datang menyerahkan diri dan ngaku maling. Raja Dajjal dan kacung-kacungnya banyak alasan. Kejar saja korupsinya pasti kena, mumpung Menkaunya anak emas Pak Prabowo. Ya teman-teman, saya akan membaca pendapat yang terakhir dari teman kita, Dodi Priyanto. NKRI ketipu cacing alumnus. Yang Mulia Agung beserta jajarannya dilecehkan. Hukum murah di mata Halimus. Bahkan pensilah pun seperti hilang silah kedua. Ini yang dinamakan penjahat yang dilindungi negara karena mungkin orang-orangnya yang ciptakan alumnus. Jadi mereka seperti keluarga sendiri, tapi tenang dan bersabar, rakyat Indonesia percaya 1 triliun % hukum alam berjalan dan sangat berlaku. Apalagi hukum alam berusaha sangat mengerikan. Ya teman-teman, dari video sebelumnya begitulah pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang bisa saya sampaikan. Gimanakah, adakah pendapat lain? Apabila ada pendapat lain bisa menyampaikan di kolom komentar video ini. Salam inspirasi buat kita semua.